secara langsung dengan Mas Anies kan baru kali ini. Baru pertama kali ini kita ketemu dengan Mas Anies. Sebelumnya belum pernah. Ya, alhamdulillah silaturahimnya berjalan dengan baik, lancar. Dan kemudian kita juga sebagaimana bertemu dengan calon-calon presiden yang lain, kita sampaikan bahwa kepentingan para santri tidak lain kecuali menitipkan NU dan Nahdien, kemudian pesantren dan para santri. Kira-kira begitu. Kesan pertama pertemuan dengan Pak Anies gimana? Ya sebagaimana kita tebak sebelumnya, Pak Anies memang akademisi, memang orang pendidikan, memang orang pintar. Maturnya ya enak, orangnya sopan, ganteng lagi. Malah yang terakhir Mas Anies nih. Yang lainnya sudah berarti ya? Yang lainnya malah sudah. Nah, ini bedanya di sini. Nah, ini bedanya. Kenapa kita menitipkannya, kita tekanannya lebih kepada Mas Anies, karena Mas Anies mengambil salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh kami, oleh Nahdlatul Ulama, ya ini Mas Muhaimin. Bagaimana benar-benar Mas Anies mau memosisikan, mengfungsikan Gus Muhaimin kalau memang ditakdirkan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Itulah kata yang layak disampaikan kepada Gus Kausar, ya. Seorang kiai muda yang karismatik gitu ya, dan sangat beradab ya, tetapi tetap konsisten dalam pendiriannya ya. Jadi habis bertemu dengan Prabowo ya, kemarin tuh Prabowo ke Hotel Shangri-La di Surabaya, Gus Kausar tampaknya juga membarengi dengan kiai-kiai sepuh, malah sekarang menyerukan kepada para kiai dan santri ya untuk memilih Anies Baswedan ya. Ini tampaknya ya pemirsa, kayaknya sudah memang enggak kebendung lagi. Tumplek-blek Nahdien itu dukung Anies Baswedan. Dan ini Gus Kausar ini kalau dalam video itu pertemuannya dengan Anies Baswedan itu baru sekali saja, tetapi kesannya memang luar biasa. Cerdas, sopan santun, ya kan? Ya sudah lengkap lah dan bisa diharapkan untuk membawa ideologi serta misi dari Nahdien. Itu yang disampaikan oleh Gus Kausar. Padahal dia baru saja ketemu sama Prabowo, ya, sama kiai-kiai sepuh termasuk dari Lirboyo itu. Kenapa justru memilih untuk nyeru kepada santri, kepada kiai, ya, warga Nahdien pada umumnya untuk mendukung Anies Baswedan, ya. Ya, salah satunya pemirsa, beliau ini meyakini bahwa partai-partai pendukung dari koalisi perubahan ini adalah partai-partai yang saling melengkapi. Ada yang nasionalis, ada yang Islam tradisional, ada Islam modern. Lengkap sudah, ya kan? Nah, partai-partai ini bisa membangun peradaban baru. Keren kan? Satu peradaban yang diharapkan bisa dibangun ketika dipimpin oleh orang-orang yang memang punya integritas intelektualnya ada, spiritualitasnya ada. Ya kalau dibanding dengan capres-capres yang lain lah ya. Baca Quran aja capres yang lain tuh mana pernah coba RCTI atau TV-TV besar tuh. Ganjar Pranowo suruh baca Quran supaya rakyat itu tahu gitu ya. Bisa enggak itu? Katanya kan menantu kiai dan mengklaim dia paling NU. Kata pendukungnya loh, bukan Ganjarnya ya. Coba suruh baca Quran. Nah, begitu juga dengan Prabowo. Masa sih umat Islam memilih pemimpin aja yang nggak bisa baca Quran? Ya, jadi kalau ada orang bilang, wah pemimpin itu seperti pilot. Bukan, pilot itu bukan pemimpin. Sopir. Sama dengan sopir. Lain dengan pemimpin. Pemimpin itu mengarahkan bangsa. Ya, bukan ngangkut barang atau bukan ini. Jadi kalau ada ustadz yang mencoba untuk membela, udah enggak apa-apa, pilih aja yang kafir-kafir. Ya, yang abangan, yang ini. Itu tandanya ustadz itu perlu dicerahkan. Ya, mungkin belum memadai kalau ada yang seperti itu. Tapi saya kira enggak ada lah. Ustadz zaman sekarang itu cerdas-cerdas. Nah, ini pemirsa sangat
monumental. Jadi kayaknya sudah habis deh ya. Itu salah satu ya, termasuk ya Kiai Gus Kausar ini adalah salah satu kiai muda yang karismatik ya, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, yakni Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau biasa disebut sebagai Gus Kausar ya, yang menilai sosok duet Amin, Anies Baswedan dan Caimin merupakan pasangan capres-cawapres yang ideal. Ya, kalau yang Prabowo ideal enggak? Ya enggak jelas. Pasangannya siapa kan gitu, belum jelas kan pasangannya. Ya enggak tahu. Kalau Ganjar Pranowo gimana juga? Ya nggak tahu. Yang sudah ada pasangannya ini yang ideal. Ngapain cari yang lain-lain? Mungkin begitu maksudnya. Nah, selain itu, kiai yang biasa disapa dengan Gus Kausar ini yakin bahwa Caimin juga memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi untuk membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Apalagi koalisi perubahan diusung oleh partai yang memiliki komposisi lengkap, yakni PKB, Nasdem, dan PKS. Tadi seperti yang saya bilang, ya PKB representasi dari Islam tradisional, kemudian PKS dari Islam yang agak-agak modernis gitu, dan Nasdem yang nasionalis. Jangan lupa juga di Nasdem juga ada kiainya Gus Coy, Khoiri siapa gitu namanya. Itu juga kiainya dari Nasdem. NU juga gitu ya. Ini merupakan wujud konkret kata Gus Kausar ini kerjasama membangun peradaban dunia baru. Sebagaimana dalam sejarahnya ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama pernah menempuh koalisi dengan kekuatan politik yang berideologi Islam kanan dan pernah juga koalisi dengan kekuatan politik yang berideologi kiri. Dan jangan lupa juga ya di Pilgub Jawa Tengah tempo hari saat Sudirman Said tarung melawan Ganjar, itu PKS juga koalisi dengan PKB. Jadi bukan barang yang asing. Inilah menariknya pemirsa. Jadi setelah ketemu Prabowo Subianto, bisa jadi mungkin nanti Ganjar juga silaturahmi ke pesantren-pesantren, dia ketemu. Nah, orang bisa memberikan penilaian yang tepat. Siapa sebetulnya sosok yang layak untuk dipilih memimpin Indonesia masa depan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.